Kita dengarkan dulu telepon masuk, setelah itu kita jawab yang ini ya, karena khawatirnya terputus yang masuk. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo? Ya, silahkan Pak. Ya, ini kan tadi pembagian dari Jepang. Jadi Jepang. Ini pertanyaan saya kan. Kita tadi mengatakan bahwa ibadah, sholat, zakat, puasa yang kita lakukan itu adalah menunjukkan karakter. Ya. Ya, volume TV-nya mohon dikecilkan dulu, Pak. Volume TV-nya mohon dikecilkan. Kita tahu akhlaknya bagus, tapi mereka Ya. Baik, silakan terusan. ya. Ya. Jadi kita tadi mengatakan bahwa puasa, sholat, zakat itu adalah menunjukkan karakter. Baik. Jika karakter akhlak kita tidak baik, berarti ada masalah dalam ibadah kita. Ya. Sementara orang-orang Jepang, mereka terkenal dengan akhlaknya yang Allah, tidak saya dengan mereka, karena mereka kebanyakan kita ini. Ya. Baik, saya tidak bisa menangkap dengan baik. Baik, inti pertanyaannya, Pak. Baik, kita coba simpulkan saja dari apa yang disampaikan. Baik, pertama beliau membandingkan bahwa di Jepang seperti beliau ketahui bahwa akhlaknya cukup baik dan ini telah kita koreksi bahwa bukan akhlak yang baik tapi adabnya yang mungkin baik. Ya, ingat betul karena akhlak itu adalah kemuliaan yang lahir dari proses ibadah, sedangkan adab yang lahir dari proses pendidikan. Orang-orang di Jepang dari sejak kecil dididik, bahkan sebelum masuk sekolah, bagaimana bisa disiplin, bagaimana bisa berkata yang baik, bagaimana bisa menghindari korupsi dan sebagainya, itu dari pendidikan. Tapi juga Anda jangan kira bahwa di antara mereka banyak yang Sabtu Minggu itu mabuk, ya saking capeknya kerja kemudian mabuk, ada yang bunuh diri juga, ada yang kemudian pakaian tampak aurat terbuka kemana-mana. Ya, akhlak sebaliknya, akhlak lebih tinggi daripada adab. Akhlak lebih tinggi daripada adab. Proses kemuliaan yang lahir dari proses ibadah. Makanya saat kita diminta sholat, tujuan terpentingnya akhlak supaya bebas dari keburukan. Zakat supaya tidak loba dengan harta benda, tidak sombong, tidak ria. Demikian juga dengan puasa, haji, umrah dan sebagainya. Pertanyaan spesifik Anda, kenapa kemudian ada orang Islam ibadah, sholat, tapi tidak melahirkan akhlak seperti tadi yang diharapkan? Ya, kita lihat yang salah ibadahnya atau cara dia menunaikan ibadahnya. Kalau Anda ingin membandingkan sesuatu, kita mesti membandingkan dengan cara yang benar. Ya, apple to apple. Jadi kalau misal begini, ada ajaran, misal baik misalnya, hasilnya baik. Kemudian di sini ada yang tidak baik misalnya. Maka kalau Anda misalnya mendapati yang semua ini, apakah bahkan perbandingannya besar, misal yang baik 75, yang tidak baik 25. Jangan Anda simpulkan karena melihat yang ini saja misalnya ada yang tidak baiknya, lalu Anda simpulkan ajarannya salah. Tidak. Kita harus lihat kenapa yang ini bisa baik, yang ini tidak baik. Apa yang dilakukan oleh orang yang ini? Karena ajarannya sama. Misal, Al-Qur'annya sama, bahkan titiknya tidak berubah. Hadisnya sama, tafsirnya sama bahkan. Yang ini bisa belajar dari sini jadi orang baik, yang ini kemudian belajar ke sini jadi tidak baik. Coba kita lihat yang salah apa? Apa yang salah itu ajarannya atau yang salah itu cara belajarnya? Ini poinnya. Yuk kita buktikan misalnya. Zaman jahiliyah, orang Masya Allah umumnya buruk luar biasa perilakunya, sikapnya, sifatnya,
kriminal di mana-mana, tertinggal luar biasa, jauh, tidak punya, jangankan perakhlakan, adab aja nggak punya. Silakan Anda lihat, turun kemudian Al-Quran, diajarkan oleh Nabi SAW. Apa yang terjadi? Masya Allah, ketika dilatih dengan ibadah, mulai kemudian mereka salat, mulai kemudian mereka mendekat kepada Allah, baca Al-Quran, alhamdulillah, ada yang umrah, ada yang haji, ada yang zakat, ada yang infak. Apa yang terjadi? Silakan perhatikan, yang keras berubah jadi lembut. Silakan perhatikan, yang kasar lebih berubah jadi halus, yang pencela jadi pecinta, yang pemukul jadi perangkul, yang pelit jadi penderma, dan sebagainya muncul. Dan paling hebat dari akhlak ini, dari ibadah, muncul peradaban. Silahkan Anda cek, yang peradaban ini bisa menghancurkan, bahkan dalam konteks menghancurkan itu mengalahkan dengan dahsyat, maksud saya ya, Romawi plus Persia. Bahkan ketika ini muncul peradaban ini, bahkan disebut peradaban Islam. Silahkan Anda cek, cuma Islam yang memiliki peradaban dari proses akhlak, yang nama peradabannya langsung dilekatkan dengan nama agamanya. Pernah dengar peradaban Kristen? Peradaban Hindu? Peradaban Buddha? Peradaban Yahudi? Anda nggak akan pernah dengar. Tapi peradaban Islam Anda akan temukan. Silakan, peradaban Islam. Kenapa disebut peradaban Islam? Karena ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam itu ketika diturunkan tidak hanya melahirkan akhlak, otomatis akan menghadirkan adab. Ya, ada peradaban Islam di Spanyol, di Andalusia. Ada peradaban Islam kemudian di Irak, di daerah timur. Apa yang menjadikan kemudian ini runtuh? Persoalannya bukan karena Qurannya, bukan karena hadisnya, tapi umumnya ketika orang sudah mendapatkan kenikmatan, duduk di kursi sudah mulai hangat, sudah mulai tergoda dengan dunia, mulai muncul godaan-godaan yang lebih hebat lagi. Ada perselisihan, mulai muncul friksi, ya, mulai muncul senang dunia, mulai lupa dengan orientasi akhirat. Semua ini oleh Nabi disebut dengan penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu lomba dengan urusan dunia, takut dengan kematian. Mulailah ditinggalkan Quran. Lihat kebalikannya, mulai ditinggalkan Al-Quran, mulai ditinggalkan petunjuk sunnah dengan baik. Kemudian yang terjadi sebaliknya, orang-orang Eropa yang tertinggal ini, mereka datang ke Andalus, diutus kemudian di Spanyol, dari Portugal, dari Italia yang ngirim ke sini. Masya Allah. Kemudian mereka pulang lagi, nerjemahkan, diajarkan di tempat mereka. Ini saripati ini. Dibawa oleh mereka. Apa yang terjadi? Ketika di sini mulai lemah, Isabella dengan Ferdinand, dua kerajaan besar ini dihancurkanlah sampai ke Alhambra. Ini hancur. Setelah ini hancur, yang belajar tadi menyimpulkan bagaimana caranya ini tidak maju lagi. Maka berkumpullah mereka untuk merenungkan, membuat sebuah metodologi. Bagaimana menutup peluang ini bangkit lagi, kita kembangkan ini dengan menutup nilai-nilai Islamnya, dan nilai Islam ini kita tutup, tapi yang ini kita jauhkan dari Islam. Orang-orang inilah yang kemudian disebut dengan orientalis. Murid orang orientalis kalau ngajarkan langsung, kita akan ditolak. Datang pasti ditolak, karena bukan muslim. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka nerjemahkan kitab, mereka nyusun buku, ada Karl Brockleman, ada Wensing, mengarang Mu'jam Farasi Al-Fadhil Hadis. Kemudian juga nanti kalau mereka sampaikan belum tentu dibaca. Mereka didik murid-murid. Di sini melahirkan murid dari kalangan orang-orang beriman, orang Islam yang lupa dengan orientasi. Maka dikenallah istilah sekarang dengan orang liberal, orang plural, ya, orang sekuler. Ini muridnya ini asalnya. Maka orang Islam yang dijauhkan dari Islam, ajarannya mereka bawa tapi disamarkan. Mereka tidak sebutkan dari Islam. Maka yang muncul sekarang di Barat, muncul di Eropa, muncul di mana-mana, itu sebetulnya saripati dari Al-Quran dan Sunnah. Cuman nggak pernah disebutkan sumbernya dari mana, ditutupi. Lihat, mereka mendekat kepada ajaran ini, mendapatkan kebaikan. Kita coba menjauh dari sini, kita kehilangan apa yang telah kita dapatkan, kemunduran didapati, dan saat kita kembali ke sini. Ya, jadi sudah nggak ada nostalgia. Kita kenang, kita pernah begini, pernah begitu. Ayo, bagaimana mencapai itu kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Baik, paham ya? Sebentar, sebelum saya teruskan untuk dijawab, satu lagi. Bagaimana orang dulu bisa meraih itu dengan benar? Bagaimana bisa dicapai? Karena ketika mereka, mohon izin, mendekati tuntunan Al-Quran dengan Sunnah itu mereka kerjakan dengan benar. Mereka lihat, sholatnya pun nggak, maaf ya, sholatnya orang-orang dulu Anda bisa lihat bagaimana seriusnya. Abu Bakar itu walaupun sudah ahli surga, takbirnya masih menangis.
Karena saking pahamnya dengan bacaan Allahu Akbar, masih menangis bergetar tangannya, Pak. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Jangan disimpulkan dari sini muncul tidak baik. Wah, ini ada orang Islam misalnya, mohon maaf ya. Oh, nembak orang, bom orang, bunuh orang, disimpulkan Islam teroris. Masya Allah, kesimpulan yang salah, fatal. Ya kalau Anda sebutkan demikian, banyak orang Islam yang baik. Bahkan terorisme itu kan munculnya kapan sih? Awal abad 21. Terus 20 abad sebelumnya, apakah semuanya bukan teroris? Ya siapa 20 abad sebelumnya? Banyak orang baik, banyak orang soleh, ya banyak orang baik-baik. Kok tiba-tiba muncul belakangan, kemudian Anda sebut ini teroris? Ini kan fatal. Ya. Terus disimpulkan lagi, oh yang berjanggut, identifikasi, celananya cingkrang, perempuannya pakai hijab, Masya Allah. Itu yang bom Tamrin, itu pakai topi tuh, pakai celana jin. Bisa nggak Anda simpulkan, setiap yang pakai celana jin itu pembom? Setiap yang pakai topi itu berbahaya? Kan kesimpulan yang fatal. Jelas ya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan.